Barbara Becklin adalah seorang model dan sosialita kaya raya asal Amerika Serikat. Kisah model yang lahir dan besar di Boston, Amerika Serikat ini sangatlah tragis. Karena nyawanya harus berakhir di tangan putra sematawayangnya, yaitu Anthony Becklin. Barbara lahir pada tahun 1933. Pada umurnya yang ke-11 tahun, ayahnya Frank meninggal karena bunuh diri dengan racun karbon monoksida yang dihasilkan dari knalpot mobilnya di garasi. Setelah pembayaran asuransi jiwa ayahnya dikumpulkan, Barbara dan ibunya pindah ke Delmonico Hotel, salah satu hotel ternama di kota New York. Barbara tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan trendy. Status sosial dan kecantikannya mengakibatkan ia sering diundang ke pesta-pesta masyarakat kelas atas. Karena pergaulannya dengan para sosialita memungkinkannya untuk berkencan dengan pria-pria kaya. Akan tetapi Barbara ini memiliki penyakit kesehatan mental sama seperti ibunya. Barbara mempunyai kepribadian yang tidak stabil, ledakan emosi yang kasar, dan depresi yang parah. Dan dia juga seorang pemabuk berat. Barbara mempunyai psikiater khusus untuk mengobati masalah kesehatannya tersebut. Cantik dan kaya membuat banyak pria yang jatuh hati pada Barbara. Akhirnya Barbara pun menjatuhkan pilihannya kepada Brooks Becklin. Ternyata Brooks Becklin ini bukan orang sembarangan. Dia merupakan pewaris tunggal dari perusahaan plastik ternama di Amerika Serikat. Ketika Barbara ini sedang berpacaran dengan Brooks, Barbara ini berbohong kalau dirinya ini sedang mengandung anaknya Brooks. Akhirnya Barbara pun memaksa Brooks untuk menikahinya. Akhirnya pasangan ini pun menikah di California dengan pernikahan yang sangat mewah. Setelah menikah, keluarga sosialita itu tinggal di apartemen mewah di Upper East Side of New York. Beberapa bulan menikah, akhirnya Barbara ini mengandung sungguhan dan ia melahirkan seorang putra yang diberi nama Anthony Becklin pada Agustus 1946. Kehadiran Anthony atau Tony di tengah-tengah mereka tidak membawa perubahan pada rumah tangga antara Barbara dan juga Brooks ini. Mereka masih saja aktif menjalankan hobi pesta dan juga perselingkuhan. Akibat aktivitas sosialita Barbara yang sering nongkrong dengan kawan-kawannya, serta suami Barbara yang hobinya selingkuh, menyebabkan anak mereka si Tony ini menjadi terlantar dan tidak terurus. Ternyata si Tony ini memiliki penyakit kesehatan mental sama seperti penyakit yang diderita oleh ibu dan neneknya. Tony ini adalah seorang gay atau penyuka sesama jenis. Pada tahun 1967, Tony pindah ke Italia dan berpacaran dengan Jake, seorang gay dan pengguna obat-obatan terlarang. Akhirnya Barbara ini mengetahui kalau anaknya adalah seorang gay. Kemudian ia mencoba menyembuhkan anaknya tersebut dengan menjodohkan Tony dengan Sylvie, anak dari keluarga terpandang. Namun usaha Barbara tersebut bukannya berhasil, malah menimbulkan konflik baru. Tony yang gay itu tidak menyukai Sylvie, malahan suami Barbara yang tertarik pada Sylvie. Mengetahui Brooks dan Sylvie berselingkuh, Barbara kemudian mengancam akan bunuh diri. Akan tetapi Brooks tidak peduli lagi dan menceraikan Barbara. Diketahui Brooks akhirnya menikah dengan Sylvie dan mereka dikaruniai anak. Setelah perceraiannya itu membuat Barbara depresi. Barbara berpikir kedua kali bagaimana caranya menyembuhkan anaknya yang seorang gay. Akhirnya Barbara menyewa pelacur untuk berhubungan seks dengan putranya. Namun hal itu gagal lagi karena Tony tidak tertarik dengan pelacur tersebut. Semua usaha yang dilakukan Barbara gagal. Akhirnya pada tahun 1968, Barbara mengajak Tony untuk bersetubuh dengannya. Perlakuan Barbara yang menyimpang ini membuat Tony merasa muak dan tidak kuat lagi. Pada akhir Juli 1972, Tony mencoba melempar ibunya ke jalan dekat apartemen miliknya. Tapi usahanya itu tidak berhasil.
Tony akhirnya ditangkap pihak kepolisian atas percobaan pembunuhan. Barbara menolak mengajukan tuntutan terhadap Tony. Kemudian Tony dirawat di rumah sakit jiwa swasta The Priory, tetapi dibebaskan setelah itu. Tony kemudian menjalankan sesi dengan psikiater. Dokter sangat prihatin dengan kondisi Tony, sehingga akhirnya dokter ini memperingatkan Barbara bahwa Tony ini mampu melakukan pembunuhan. Barbara menepis semua pernyataan dokter tersebut. 2 minggu kemudian, pada tanggal 17 November 1972, Tony membunuh ibunya dengan menusuknya menggunakan pisau dapur. Barbara akhirnya meninggal pada usia 51 tahun. Setelah membunuh ibunya, Tony tidak dimasukkan ke penjara karena memiliki penyakit mental. Kemudian Tony dibawa lagi ke rumah sakit jiwa untuk pengobatan. Pada umurnya yang ke-33 tahun, Tony dianggap sudah sehat dan boleh keluar dari rumah sakit jiwa. Namun sayangnya, ia kembali membunuh neneknya, yaitu ibu dari Barbara. Karena perbuatannya itu, Tony dimasukkan ke dalam penjara. Hidup Tony berakhir tragis. Di balik jeruji besi itu, Tony bunuh diri dengan menggunakan penutup plastik dan itu membuatnya tidak bisa bernafas. Itulah tadi kisah tentang Barbara Becklen. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share agar channel ini bisa berkembang. Dan nantikan video terbaru dari aku selanjutnya. Terima kasih.